membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Salam Sobat Rehat Gereja Baptis Indonesia Ngatinagaran, renungan hati sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji dan syukur oleh karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh amat baik dalam hidup kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami rasakan ya Bapa. Tuhan yang baik, kami bersama umat-Mu Tuhan akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan tolong jaga lindungi kami sehingga kami mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini banyak sekali kompetisi yang bisa kita lihat, baik itu di layar televisi maupun di kampung kita masing-masing. Nah, kompetisi ini bisa meliputi dari segi bidang olahraga, bidang seni, ataupun dalam kreativitas memasak, baik dari ibu-ibu bisa berlomba-lomba mengikuti kompetisi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kompetisi ini pasti tentunya menginginkan satu kemenangan, baik itu juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pribadi atau kelompok itu ataupun klub, mereka pastinya menginginkan kemenangan itu, sehingga mereka berlatih lebih giat lagi supaya bisa mendapatkan kemenangan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Bahkan kita ini adalah tebusan Allah. Kita bisa menang. Nah, menang dalam hal apa? Kita bisa menang melawan godaan. Godaannya siapa? Godaan si iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita mau belajar tentang apa saja supaya kita bisa menang melawan godaan iblis. Di sini, di Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, Tuhan Yesus akan mengajarkan apa saja supaya kita bisa menang melawan godaan iblis itu. Mari bersama-sama kita akan buka di dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Saudara yang terkasih, apa yang harus kita miliki supaya kita menang melawan godaan iblis? Yang pertama, dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peristiwa di Matius 4 ini kita tahu bagaimana Tuhan Yesus sudah menjalani puasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Di sini, di peristiwa Matius 4 ini, kemanusiaan Yesus muncul setelah menjalani puasa sehingga dia merasakan lapar dan haus. Nah, di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di sini datanglah si pencoba, yaitu si iblis. Karena dia tahu, ya, si iblis ini tahu apa yang dirasakan Yesus pada saat itu. Karena dia lapar dan haus setelah 40 hari 40 malam menjalani puasa. Nah, iblis datang dan dia berkata, "Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini iblis berusaha supaya apa kuasa yang Yesus punya ini bisa menuruti apa yang dikatakan oleh si iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iblis berusaha karena dia tahu Tuhan Yesus itu juga
merasakan apa lapar, apa itu haus. Sehingga dia menyuruh Tuhan Yesus untuk menjadikan batu-batu yang ada di depannya ini menjadi roti. Sehingga bisa dimakan dan Yesus bisa menjadi kenyang. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Hidup bukan hanya urusan perut saja. Oke, kita juga kalau lapar pun harus makan. Tetapi apakah kita hanya mengurusi perut saja? Apakah kita ini hanya, kalau saya nggak makan, nggak bisa fokus firman Tuhan? Bapak Saudara yang terkasih, kita harus memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Jangan sampai kita mengesampingkan firman Allah. Hanya urusan perut, kita hanya makan-makan secara jasmani saja. Sehingga rohani kita kosong. Bapak Saudara yang terkasih, ingat bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel ini bangsa yang sering kali bersungut-sungut. Pada saat dia dibawa keluar oleh Musa, ya atas pimpinan Tuhan, keluar dari bangsa Mesir, mereka bersungut-sungut, kenapa aku engkau keluarkan dari bangsa Mesir? Di sana ada banyak makanan berlimpah. Nah, di sini bangsa Israel hanya urusan perut. Dia hanya menginginkan kenyangnya perut saja. Dia lupa bahwa dia terhindar dari 10 tulah. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Allah, supaya kita bisa menang melawan godaan iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan Yesus saja mengajarkan seperti itu supaya kita memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Allah, sehingga apapun yang kita butuhkan, ya baik kita merasakan lapar, maka kita pun akan dikenyangkan karena kita memiliki dasar yang kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah milikilah dasar yang kuat itu, yaitu firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pencobaan yang pertama, iblis kalah. Karena firman Tuhan itu lebih kuat dari segalanya. Firman Tuhan itu bisa mengenyangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang harus kita miliki supaya kita menang melawan godaan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, membentengi diri dengan kuasa Roh Kudus. Karena pencobaan yang pertama tidak berhasil, iblis kembali mencobai Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Di ayat yang ke-5 dan 6. Setelah itu, iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Dia berkata, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, ya, dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lalu Tuhan Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau sehingga engkau tidak terantuk dengan batu. Bapak Saudara yang terkasih, di sini kita mau lihat bagaimana si iblis berusaha menjatuhkan kuasa dari Tuhan Yesus, ya. Iblis berusaha sekali supaya Tuhan Yesus ini menuruti apa yang diinginkan oleh si iblis, supaya dia menjatuhkan diri, ya. Mungkin karena merasakan pikirannya iblis, ya, pada waktu itu dia kan lapar. Pencobaan pertama tidak berhasil. Mungkin kali ini akan berhasil, akan menuruti apa yang diinginkan oleh si iblis, pemikiran si iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini iblis berusaha menjatuhkan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dan di sini juga iblis berusaha mengatur Allah. Mengatur Allah bagaimana? Ya, dikatakan kalau Yesus mau menjatuhkan diri, maka Tuhan Allah akan menyuruh para malaikat-malaikatnya menatang Tuhan Yesus.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini ya, kita harus memiliki benteng yang kuat itu sehingga kita bisa melawan godaan iblis. Nah, jangan sampai kita seperti Ananias dan Safira. Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Ananias dan Safira ini merupakan jemaat mula-mula. Jemaat yang percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi dia merobohkan benteng yang kuat itu. Dia menjatuhkan benteng yang Roh Kudus berikan kepada dia. Yaitu dengan melakukan hal yang konyol. Yaitu berdusta. Berdusta kepada siapa? Berdusta kepada dirinya sendiri. Berdusta kepada rasul-rasul. Berdusta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dia merobohkan benteng yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Sehingga dia melakukan hal konyol, yaitu berdusta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tetap menjaga benteng itu, supaya kita tetap di lingkup benteng yang Tuhan kasih kepada kita melalui Roh Kudus itu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal konyol sehingga benteng itu roboh dan kita kalah dalam melawan godaan si iblis itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus sudah mengajarkan supaya kita memiliki benteng yang kuat itu. Membentengi diri kita, membentengi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Jangan sampai kita kalah dengan si iblis. Bapak Saudara yang terkasih, apa yang harus kita miliki supaya kita menang melawan godaan iblis? Yang pertama, miliki dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Yang kedua, membentengi diri dengan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Saudara yang terkasih, kita harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pencobaan pertama, iblis kalah. Pencobaan yang kedua, iblis pun kalah. Nah, di sini kembali Yesus dicobai oleh iblis lagi. Di ayat 8 sampai ayat ke-10. Ya, dikatakan di situ, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kembali dikatakan di ayat yang 9, dan berkata kepadanya, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, dan iblis berkata, ya, dia memperlihatkan kemegahan dunia, begitu gemerlapnya dunia, begitu indahnya dunia, begitu kayanya dunia. Dan iblis berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bapak Saudara yang terkasih, iblis berusaha mencobai lagi. Karena 2 kali pencobaan kalah. Iblis memperlihatkan kemegahan dunia yang begitu menggiurkan, yang begitu indah, sedap dipandang oleh mata. Tetapi dengan satu syarat, semuanya aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bapak Saudara yang terkasih, kita mau lihat, tarik ke belakang lagi, di Kejadian pasal 1. Bagaimana Tuhan Allah menjadikan dunia ini, mengisi dunia ini dengan begitu rupa, dengan berbagai macam penciptaan yang begitu indahnya. Tuhan Allah yang jadikan, baik dari penciptaan 1 sampai penciptaan yang ke-6. Tuhan jadikan, Tuhan isi dunia ini dengan begitu rupa, dengan begitu indahnya, dengan isi yang bisa menghasilkan bagi makhluk hidup yang Dia ciptakan. Kenapa di sini iblis
mempunyai pikiran bahwa itu punyanya dia, sehingga dia mau kasih ke Tuhan Yesus. Bapak saudara yang terkasih, semua itu sudah dijadikan Tuhan Allah. Semuanya itu adalah miliknya Allah. Tapi di sini iblis berusaha lagi menjatuhkan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dengan memamerkan kekayaan dunia ini, dan dia mau memberikan itu semua kepada Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus mau sujud menyembah dia. Bapak Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak sekali yang menggiurkan, ada banyak sekali yang berusaha menggoncangkan iman kita. Baik itu rumah mewah, mobil mewah, kedudukan yang enak, tetapi kita tinggalkan Yesus, maka kita kalah melawan godaan iblis. Maka iman kita pun tidak kuat melawan itu. Bapak Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama dan kita mau katakan, enyahlah iblis. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang patut disembah. Bapak Saudara yang terkasih, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita apa yang harus kita miliki supaya kita menang melawan godaan iblis. Yang pertama, miliki dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Yang kedua, membentengi diri dengan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, miliki iman yang kuat sehingga kita menang melawan godaan iblis. Semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Semuanya akan dicukupkan dalam kehidupan kita jika kita menang melawan godaan iblis. Kita mau bersama-sama melawan godaan iblis itu. Bapak Saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita mau melawan godaan iblis itu, sehingga kita memperoleh kemenangan itu dengan 3 hal. Kita menang. Amin. Kita akan berdoa. Puji syukur hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Kami bersama-sama sudah merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami terus Tuhan memiliki dasar yang kuat itu, yaitu firman Allah. Dan kami mau Tuhan dan terus membentengi diri hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami Tuhan memiliki iman yang kuat sehingga kami menang melawan godaan iblis, karena inilah yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji dan syukur hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Amin.